Saudara Kapolres Sleman mengungkap alasan penetapan Hogi, suami yang membela istrinya ketika dijamret, ditetapkan jadi tersangka. Polisi bilang punya bukti untuk menetapkan Hogi jadi tersangka. Kasus ini pun bergulir ke gedung Dewan yang akan memanggil Kapolres Sleman untuk dimintai keterangan. Penetapan tersangka kasus tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta terus menjadi sorotan. Kapolres Sleman bilang, alasan penetapan tersangka yang kala itu membela istrinya dari kawanan penjamret karena tersangka terbukti menabrak sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku jambret hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain barang bukti rekaman kamera pengawas, penyelidikan atas kasus itu pun dilakukan selama 5 bulan sebelum Hogi ditetapkan sebagai tersangka pada September 2025. Itu persepsi dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tapi faktanya kita, penyidik-penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Sebelumnya, mediasi digelar Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta dengan menghadirkan keluarga korban dan keluarga pelaku jambret secara daring. Dalam mediasi ini, kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah dengan restoratif justice. Tetapi, syarat damai akan dibahas pada mediasi kedua. Makanya ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Usai menjalani restoratif justice, gelang pelacak yang terpasang di kaki Hogi Minaya akhirnya dilepas. Ini dilakukan karena Kejaksaan telah mencabut status tahanan kota Hogi Minaya. Upaya restoratif justice dan pelepasan gelang pelacak digital ini disambut bahagia Hogi Minaya dan sang istri yang merupakan korban penjambretan. Ini segera selesai ya Mas, yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Sudah dilepasnya GPS itu ya Mbak? Sudah, alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, alhamdulillah sudah lega. Usai jadi polemik, hari ini Komisi 3 DPR dijadwalkan memanggil Kapolres Sleman, Kejari Sleman, dan suami korban penjambretan, Hogi Minaya, soal kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Komisi 3 dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolresta Sleman usai kasus penetapan Hogi jadi tersangka yang kemudian jadi viral. Lalu apa agenda RDP hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Julian Fernando di gedung DPR Jakarta. Selamat siang Tifal, RDP dijadwalkan digelar hari ini. Siapa saja yang akan dipanggil dan apa aspirasi atau keterangan yang akan digali oleh DPR? Ada 3 pihak yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi 3 DPR RI berkaitan langsung dengan kasus yang terjadi di Sleman, Yogyakarta ini. 3 pihak itu antara lain Kapolresta Sleman, Yogyakarta, Kombes Edi Setianto, ada juga undangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yuniarto, serta pihak dari Hogi Minaya. Tapi yang kami terima agendanya dituliskan dalam keterangan itu adalah penasihat hukum dari Hogi Minaya. Kami masih butuh konfirmasi lagi apakah dari Hogi dan Arsita Minaya ini juga akan hadir dalam rapat dengar pendapat umum yang dijadwalkan bakal berlangsung pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk agenda utamanya adalah mendengarkan aspirasi dari ketiga pihak yang diundang ini, baik itu dari Hogi
Hogi maupun juga dari penasihat hukum, lalu juga dari Kapolresta Sleman maupun juga Kajari menyangkut proses hukum yang sebetulnya sudah bergulir sejak tahun 2025 lalu. Tepatnya kasus ini bermula di tanggal 26 April. Saat itu hampir 1 tahun yang lalu kasus ini muncul ke permukaan dan baru belakangan ini kemudian viral di jagat maya maupun di media sosial X yang disampaikan langsung oleh istri Hogi, Arsita Minaya, atas kasus yang menjerat suaminya. Soal hal apa saja yang akan menjadi konteks penggalian keterangan yang akan dicoba dielaborasi lagi oleh Komisi 3, ini juga masih akan merujuk lagi dinamika saat agenda rapat ini bakal berlangsung kurang 2 jam lagi dari sekarang. Tapi dari Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman juga sudah menyampaikan pandangannya atas kasus yang bergulir setidaknya sampai dengan saat ini yang sudah berujung pada keadilan restoratif atau restoratif justice dari kedua belah pihak, baik itu dari keluarga pelaku jambret dan juga pihak Hogi Minaya itu sendiri. Habibur Rahman terakhir kali menyampaikan ke publik bahwa ia mengaku prihatin atas kasus ini karena dianggap dipidana saat melakukan pembelaan diri terhadap istrinya yang menjadi sasaran penjamretan saat itu, dan disebutkan bahwa dalam kasus ini yang disebut sebagai kecelakaan tunggal malah dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kalau kita coba gali lagi atau kita coba ingat lagi ke belakang, Hogi ini dijerat dengan 2 pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, persisnya di pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 Undang-Undang LLAJ, yang pada intinya diterangkan di situ bahwa ada pidana penjara maksimal 6 tahun dan tambahan denda sebesar 12 juta rupiah apabila melakukan tindak kecelakaan yang berujung pada meninggal dunianya seseorang. Nah, sampai pada akhirnya dilakukan restoratif justice kepada kedua belah pihak dan membuat Hogi tidak lagi mengenakan alat Global Positioning System atau GPS sebagai statusnya sebagai tahanan kota. Ini juga yang tampaknya bakal digali lagi lebih lanjut oleh Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum yang akan berlangsung hari ini. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa rapat dengar pendapat yang akan dilakukan pada siang hari nanti pukul 1 antara DPR dan juga beberapa pihak yang dipanggil pada siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Julian Fernando dari DPR. Selamat bertugas kembali.